Nah, teman-teman mungkin Anda sudah tahu kisahnya bagaimana dulu beliau yang satu ini mengalami satu kebangkrutan ya, kondisi ekonomi yang sulit, pernah merasakan uh, waktu-waktu jaya begitu ya. Kondisi finansial yang bagus pernah dialami, tetapi terpuruk karena satu kebangkrutan ekonomi keluarga, sampai pernah menyerah juga, dan luar biasanya sekarang kembali bangkit ya melalui 3i Network, mencapai satu posisi yang bergengsi sekali ya, dengan penghasilan ya, teman-teman tadi sudah dengar ya bagaimana Platinum Agency memiliki penghasilan yang ya tinggi lah ya, sangat tinggi ya, 40 juta sebulan ke atas gitu loh. Dan dari sinilah pada akhirnya Bu Eri bisa kembali bangkit dan mungkin akan membagikan kembali ya seperti apa sih kisahnya dulu dan sekarang, sehingga bisa membagikan tipsnya juga ke teman-teman semua. Baik, langsung kita panggil seorang ibu rumah tangga dari Bandung, Platinum Agency, Bu Eri Biniarti. Selamat malam, Bu Eri. Selamat malam, Pak Pram. Aman? Aman, ya. Mantap. Iya. Gimana, Bu Eri, sudah siap? Siap lahir batin. Ya. Bu Eri, mungkin bisa ceritakan dulu sedikit kisahnya, dulu dengar-dengar kondisi ekonominya sudah pernah berjaya, lalu mengalami kebangkrutan, itu seperti apa sih Bu ceritanya, Bu? Anyway, semangat pagi, salam sejahtera buat Anda semua. Senang sekali bisa berbagi kesempatan, sharing hal yang sangat luar biasa buat saya. Karena di 3i Network ini bisnis yang sudah mengubah hidup saya 180 derajat lebih baik. Tadi kalau Pak Frans bercerita bagaimana rasanya, rasanya nggak ada sedapnya, ngeri aja pokoknya. Rasanya kayak roller coaster, Pak Frans. Ya, waktu itu saya pernah ada dalam posisi yang sangat nyaman, hingga suatu saat suami saya bangkrut. Saya cuman wanita ibu rumah tangga. Saya nggak pernah kerja. Saya terbiasa meminta uang pada suami. Saya terbiasa menyandarkan hidup saya pada suami saya. Jadi saya pikir saya wanita tanpa keputusan. Hingga saat suami saya bangkrut 15 tahun yang lalu, itu saya bingung. Saya bingung karena, loh, kok kehidupan jadi berubah begitu hebat gitu. Tapi semua harus dijalani. Saya sangat limbung karena tidak mengerti apa yang harus saya kerjakan. Hingga saat upline saya, Ibu Isreni, menawarkan bisnis ini, saya ada dalam keadaan yang titik nadir, udah titik yang paling rendah aja. Saya ngeblank banget bagaimana saya harus menjalani hidup. Yang saya tahu hanya anak saya perlu sekolah, itu aja. Yang saya tahu anak saya perlu sekolah dan saya bosen dalam keadaan miskin gitu. Saya merasa diri saya tidak berguna, saya pikir saya harus mencari cara bagaimana agar diri saya menjadi lebih berguna. Akhirnya saya join 3i Network, meskipun saya tidak mengerti, meskipun saya tidak yakin, saya join aja. Saya pikir anak saya hanya perlu sekolah, itu aja. Dan berbulan-bulan saya tidak menjalankan, saya biarkan saja. Lama-lama waktu berjalan, saya kemudian mengumpulkan kekuatan saya. Saya mengumpulkan, ya kalau diri saya udah percaya, saya kumpulin keping-keping diri saya, karena saya menemukan alasan. Saya berusaha mencari alasan, bagaimana saya harus memulai bisnis ini dengan kuat. Dan kemudian saya mendapatkan alasannya adalah saya bosan miskin. Saya bosan miskin, saya bosan nggak punya duit, saya tidak terima dihina, saya tidak terima dicaci maki, karena dalam keadaan miskin saya banyak utang suami saya ratusan juta. Dan setiap hari debt collector nagih tuh udah keluar kata-kata binatang semuanya gitu. Saya bosan ada di titik terendah. Itu aja yang membuat saya pikir, ayo berubah berubah Ri gitu. Kalau bukan kamu yang berubah, siapa yang akan merubah hidup kamu?
Kalau bukan kamu yang memperjuangkan hidup kamu, terus siapa gitu. Itu alasan saya. Alasan saya tidak terima anak saya dipanggil gembel. Saya hidup saya udah habis banget. Tidak ada cara lain. Udahlah, saya kerjain aja bisnis ini gitu. Terus saya kerjakan bisnis ini. Bulan pertama saya kerjakan sesuai sistem, dapat elit. Kemudian itu pun setelah dapat elit saya tetap nggak mengerjakan karena buat saya ini bukan gue banget. Asuransi, wih gue kagak suka asuransi, saya nggak suka asuransi. Ngajak orang, apalagi ngajak orang miskin kayak saya, udah nggak punya teman. Dan asuransi buat saya itu barang mahal gitu, bukan buat orang miskin kayak saya. Jadi melihat bisnis ini saya sangat skeptis, tapi saya kerjain. Kemudian bulan kedua saya tim agensi. Kemudian ada domain saya yang bicara seperti ini, menguatkan saya seperti ini. Bu Eri, kenapa Bu Eri nggak aktif di bisnis ini? Toh kalau Bu Eri aktif, Bu Eri punya warisan dan dana pensiun. Kerjain Bu gitu. Lama-lama saya berpikir, iya, kenapa nggak saya kerjain? Akhirnya saya kerjain bisnis ini. Kerjakan dan semuanya berjalan tidak mudah, tapi saya dapat banyak hal. Secara karakter diri saya bertumbuh. Saya tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan orang. Sekarang saya punya kemampuan berbicara di depan orang. Kemudian percaya diri saya mulai tumbuh. Tahap demi tahap tim agensi, leader agensi, bronze, silver, gold, and then platinum saya dapatkan. Dan saat saya platinum saya bisa menyelesaikan banyak hal. Tidak mudah saat menjalankannya, kemudian saya temukan alasan untuk bertahan. Tadi alasan untuk memulai, saya sudah terangkan, kemudian saya menemukan alasan buat bertahan. Saya platinum kurang lebih udah 3 tahun lebih saya platinum, rasanya bosen juga ada di titik platinum, cuman karena bonusnya bagus gitu, jadi ya luar biasa. Sungguh bersyukur. Kemudian saya menemukan alasan saya tetap bertahan di bisnis ini. Alasannya, perusahaan ini perusahaan besar. Saya umur sudah cukup banyak. Saya tidak mungkin punya kesempatan dan peluang lagi yang sebagus di 3i Network. Kenapa? Karena kesempatan di tempat lain mungkin untuk dapatkan bonus di angka, ya sebut saja angka bonus saya di 47 juta seperti saya, mungkin butuh modal banyak. Mungkin butuh pengalaman kerja yang luar biasa. Mungkin butuh degree yang bagus. Nah saya apa gitu loh. Sementara di bisnis ini kan hanya 50.000. Saya kerjain aja. Toh dengan sistem pembonusan yang luar biasa, sistem pembayaran yang luar biasa, cepat atau lebih cepat, kita pasti kok sampai crown agensi, asal kita tidak pernah berhenti di sana. Itu saja. Kemudian itu yang membuat alasan saya bertahan. Kemudian saya melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan, Pak Fran dan teman-teman. Ini adalah sebuah pekerjaan. Banyak orang yang melihat bahwa MLM, bisnis 3i Network, wah itu mah sampingan, itu iseng, dan itu tidak pernah ada di kepala saya. Karena saya pikir seperti ini, kalau Anda melakukannya sebagai sampingan, Anda tidak akan pernah dapat apapun. Kalau Anda melakukannya hanya iseng, Anda pun tidak akan pernah dapat apapun. Saya anggap ini sebuah pekerjaan. Begitu banyak orang-orang yang melihat sebuah pekerjaan adalah melamar ke sebuah perusahaan, sementara saya pernah lihat ada di sebuah kantor ya, lamaran kerja ratusan itu ada di tong sampah. Wow gitu. Buat saya 3i Network adalah sebuah pekerjaan. Taruh kata lah, kalau bonus saya hitung setelah pajak itu 45 juta. Sementara kalau UMR itu 3 juta 1 bulan. Kalau 3 juta 1 bulan, taruh kata untuk menjadi seorang platinum butuh waktu 5 tahun. Jadi habis selesai nabungnya, and then kemudian Anda jadi platinum. Taruh kata Anda butuh 5 tahun untuk jadi seorang platinum. Kalau misalkan ada tetangga Anda, ada kawan Anda yang menghina Anda, yang mengecilkan Anda, mereka bilang, ngapain lo kerjain MLM? Ngapain lo kerjain asuransi? Udah kerja yang kayak gue aja, yang jelas-jelas aja. Taruh kata mereka 3 juta setiap bulan. 3 juta, kalau dikali 5 tahun, taruh kata dia punya 180 juta. Dan di saat yang sama, Anda jadi platinum 45 juta. Di bulan ke-61, Anda punya 90 juta.
Di bulan ke-62 untuk mereka yang kerja mungkin sudah punya 186 juta. Anda sudah punya 135. Di bulan ke-64 orang yang kerja ini punya 183,69 ya, 190-an. Anda sudah 180. Dan di bulan kelima Anda platinum saja selesai, mengalahkan teman Anda yang bekerja 5 tahun. Sementara teman Anda tetap aja gajinya 3 juta, paling 3.200.000, paling 3.300.000. Tapi kalau Anda berproses saja, taruh kata lambat aja 5 tahun. Setelah 5 tahun Anda akan dapat passive income 45, 45, 45, bahkan Anda bisa jadi crown agency dan Anda bayar 200 sampai 300 juta per bulan. Itu yang membuat saya bertahan. Itu yang membuat saya bertahan. Karena saya tahu banget bahwa saya tidak selalu sehat. Saya tidak selalu sehat, saya tidak selalu tidak selalu kuat. Dan di bisnis ini memungkinkan saya punya kebebasan waktu, saya bisa memilih kapan saya mengerjakan. Saya punya kebebasan finansial ya, dengan bonus platinum aja utang saya yang ratusan juta kelar loh. Puji Tuhan. Itu yang membuat saya bertahan. So teman-teman, hidup ini tidak mudah. Bisnis 3i Network pun mungkin tidak mudah, tapi sangat bisa dijalankan. Itu mungkin sharing saya, Pak Van. Baik, Bu Eri. Dan tentu sebenarnya Bu Eri ya, kalau kita bicara kondisi sekarang ya, sebenarnya saya juga pernah punya prospek yang saat itu dia sedang tidak bekerja, sebelumnya bekerja dan lagi nganggur lah gitu ya, karena berhenti bekerja. Dan sudah 3 bulan atau sekitar 4 bulan berhenti bekerja, masih belum menemukan pekerjaan mana yang bisa dia lanjutkan ya. Saat itu umurnya sih memang masih tergolong muda, belum sampai 30. Tetapi menariknya adalah ketika ditawarkan, kan kamu sudah bergabung di 3i, kenapa nggak jalankan bisnisnya? Ya jawabannya sangat simpel, ya karena saya nggak suka. Nah, gimana menurut Bu Eri menyikapi situasi ini ya? Karena menurut saya, kecuali dia lagi posisi kerja, lagi posisi punya jabatan, ya ini lagi posisi nggak punya pilihan sebenarnya. Tapi lucu juga ya, ada situasi-situasi seperti itu. Bagaimana Bu Eri menyikapi ini, Bu? Sebetulnya begitu simpel sih Pak Fran, berarti dia tidak punya impian. Itu saja. Karena kalau saya pikir manusia bisa hidup dengan harapan dan impian. Itu yang membekali saya waktu saya terpuruk dulu. Jadi kalau orang tidak mau berubah, orang masih memilih, ya dia tidak punya impian kuat. Itu aja. Apapun yang kita motivasiin ke dia, kita mau kasih, kita kasih surga pun sama dia. Seseorang yang tidak punya impian, dia tidak akan bisa memotivasi dirinya sendiri. Itulah kekuatannya. So saya sangat bersyukur. Begitu banyak orang yang menolak bisnis ini, jadi bila setiap Anda terbuka hatinya untuk bisnis ini, berarti ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk kesuksesan Anda semua. Karena kan tidak semua orang menangkap bisnis ini. Yang tidak menangkap, ya sudahlah, memang mereka memilih jalannya seperti itu. Itu sih kalau saya bilang, Pak Frans. Baik, Bu Eri. Nah, kalau kita bicara tentang impian, sebenarnya impian ini kan tidak mahal ya, artinya semua orang sanggup punya impian. Tapi pertanyaan, kok seolah-olah impian ini menjadi begitu sulit apakah karena memang tidak diajarkan di sekolah atau? Iya benar juga. Memang di sekolah kita tidak belajar impian. Di sekolah kita tidak belajar bagaimana handling problem, betul nggak? Kita pelajarin banyak hal, and then saat UN nggak ada yang keluar semua. Hidup tidak dipelajarin memang di sekolah. Nah ini real world-nya memang di sini. So, ya itu tadi, karena impian itu gratis gitu ya. Tidak semua orang menangkapnya. Sayang banget gitu ya. Sayang sekali gitu. Nah, Bu Eri, ada tips nggak bagaimana sih caranya agar kita berani untuk memiliki impian? Tipsnya, lihat anakmu, lihat keluargamu, mereka sudah coba
berkali-kali datang ke kamar mereka, pegang kepala mereka, elus rambutnya. Ya, halo Bu Eri. Baik, sepertinya ada gangguan teknis teman-teman semua. Tapi cukup dalam ya pesan tadi yang disampaikan oleh Bu Eri ya, tentang impian ya. Meskipun terkendala dengan gangguan teknis. Oke, sudah tersambung kembali dengan Bu Eri. Bu, tadi ada teknis sedikit. Boleh disambungkan kembali tadi sampai masuk ke kamar orang-orang yang kita sampaikan. Ya, boleh dilanjutkan, Bu. Oke, ya bagaimana untuk membangun impian? Kalau saya pribadi, saya melihat ke keluarga saya melihat ke anak-anak saya, karena buat saya, anak-anak saya adalah harta yang paling berharga. Coba gimana kehidupan anak-anak kita 5-10 tahun ke depan. So, jangan egois terhadap apapun keadaan yang Anda hadapi saat ini, karena hanya Engkau kok yang bisa merubahnya. Impian memang gratis, tapi kalau Anda sayang sama keluargamu, lakukan itu. Bukan untuk apa, tapi lakukan untuk siapa. Karena tantangan dan hambatan pasti akan selalu ada, tapi keluargamu akan membuat Engkau kuat menghadapi segalanya. Baik, Bu Eri, terima kasih, luar biasa ya. Sayang sekali durasi kita ternyata nggak berasa sudah berasa, Bu Eri. Nah, nanti mungkin di lain waktu Bu Eri boleh disambung lagi ya ceritanya tentang impian, dan menurut saya ini sebenarnya satu topik yang nggak cukup dibahas setengah jam, butuh durasi lebih lama lagi. Dan ini memang topik yang menarik sekali lagi karena impian itu sesuatu yang mudah sebenarnya, tapi mahal karena nggak semua orang berani punya impian. Yes, betul. Baik, Bu, semoga ada waktu lagi di lain waktu kita kembali ngobrol untuk membahas lebih lanjut tentang impian dan hal-hal penting lainnya untuk sukses di bisnis ini, Bu Eri ya. Dengan senang hati, Pak Fran. Baik, semoga sehat terus dan bisa cepat naik Crown Agency, Bu Eri. Ya, amin. Thank you. Semangat pagi, salam Crown buat semua. Pasti dahsyat. Yes. Baik teman-teman semua, itu tadi Bu Eri sudah berbagi pada kita semua bagaimana impian itu begitu penting ya. Dan memang sayang sekali banyak orang yang entah kenapa sepertinya sulit atau tidak berani punya impian. Tapi tadi tipsnya sangat menyentuh sekali ya. Saya pribadi merasakan itu satu nasihat yang sangat baik dari Bu Eri. Kalau kita mau punya impian sebenarnya tidak sulit, tidak jauh. Kita cukup pergi ke kamar tidur dari keluarga-keluarga kita ya, dan melihat mereka, lalu mungkin kita bisa berjanji di depan mereka bagaimana apakah kita berani untuk membahagiakan mereka. Nah, mungkin dari situlah kita nanti akan memiliki satu kekuatan yang sebelumnya mungkin kita tidak kira sudah ada dalam diri kita. Dan itulah yang dinamakan dengan impian. Dan semoga teman-teman kita semua bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eri. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eri, dan